Halo halo Besti, jangan lupa untuk nonton Build Story ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bab 69. 3 hari kemudian Lolita dan Dennis hendak fitting baju bersama di sebuah butik. Megan selalu merecoki Lolita, ibu tirinya itu terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Lolita. "Aku yakin, pernikahan ini tidak akan terjadi," ucap Megan saat melihat Dennis dan Lolita hendak pergi. "Mah, Dennis sudah lelah menghadapi ibunya itu. Ayahnya sudah memutuskan dan seharusnya ibunya tak melakukan ini. Lihat saja Dennis, firasat seorang ibu selalu benar. Dia tidak baik untukmu. Apapun caranya aku pastikan pernikahan ini tidak akan terjadi." Tegas Megan menatap sinis Lolita yang terus menunduk. "Terserah mamah mau bilang apa. Papa sudah mengatakan tidak ada yang boleh menentang pernikahan ini." Setelah mengatakan hal itu, Dennis mengajak Lolita pergi dari sana. Mereka sampai di sebuah butik temama. Lolita dan Dennis langsung menjajal pakaian pengantin mereka. "Sangat cantik," puji Dennis melihat Lolita keluar menggunakan gaun pengantinnya. Sesuai yang diinginkan Dennis, mewah dan sangat elegan. Dennis sendiri yang meminta pada sang desainer agar menambahkan banyak detail bunga pada bagian dada Lolita. Lah ingin Lolita tampil seasteris-asteris namun tetap elegan saat pernikahan mereka. "Setelah berganti baju, aku akan tunggu di luar," ucap Dennis lalu masuk kembali ke ruang ganti. Lolita memijit keningnya. Kenapa kepalanya sering pusing akhir-akhir ini, badannya pun terasa lemas. Lolita tidak ingin memberitahu Dennis tentang kondisinya. Ia tidak mau Dennis khawatir dan membatalkan fitting baju mereka hari ini. Lolita pun menyembunyikan wajah pucatnya sebelum pergi menggunakan make up. Jangan sampai rencana yang sudah disusun akan kacau karena sakitnya. "Silahkan Nona." Dua pegawai itu mempersilahkan untuk membantunya di ruang ganti. Lolita masuk dan perlahan gaunnya itu dibuka oleh dua pegawai itu. Saat dua pegawai itu ingin membantunya memakai pakaian sebelumnya, Lolita segera menghentikannya. "Sudah, sisanya biar aku saja," ucap Lolita. Mereka pun menunduk dan pergi dari sana. Lolita langsung memejamkan mata kala ia hanya sendirian di sana. Rasa pusing itu kembali berdenyut di area kepalanya. Ada apa dengan dirinya? Ia tidak boleh sakit karena sebentar lagi hari pernikahannya. Semua orang sudah berjuang agar pernikahan ini berhasil. Lolita tidak mau mengecewakan mereka semua. Wah, pengaruh Alex memang luar biasa. Lolita menjadi sakit seperti ini karena setiap hari mengingat pria itu. Batinnya ingin bertemu dengan Alex tapi logikanya menolak, lah merindukan Alex. Di saat lamunan itu, pintu raung ganti bajunya dibuka kembali. "Aku sudah bilang sisanya biar aku saja," ucap Lolita jengkel. Ia mengira dua pegawai itu kembali lagi ke sini. "Aku Alex," balas pria itu singkat dan kemudian langsung memojokkan Lolita ke sudut ruang ganti itu. Lolita langsung terkejut, baru saja ia mengatakan dalam hati, ia ingin bertemu dengan Alex. Pria itu sendiri yang datang menemuinya. Tapi kenapa harus di sini dengan keadaannya yang seperti ini lagi? "Bagaimana kau bisa masuk?" asteris tanya Lolita, bingung. "Apa tidak ada orang di luar?" "Tidak penting. Aku hanya ingin meneruskan pembicaraan kita 3 hari lalu." "Kau mencintai Dennis?" asteris tanya Alex to the point. Lolita hanya diam saja. "Tidak," Alex langsung menyimpulkan dengan yakin. "Tapi kenapa kau mau menikah dengannya?" tanya Alex, kesal. "Aku sudah menjelaskannya, Alex," jawab Lolita malas. Wanita itu kemudian mendorong tubuh Alex untuk mengambil pakaiannya. Lah tidak mau sampai Alex melihatnya dengan tubuh berlapis BA dan celana dalam saja. Tangan Alex kemudian menarik pinggangnya dan memseluk tubuh Lolita seketika. "Katakan kau mencintaiku," derajat ucap Alex. Lolita langsung asteris sah kala bagian bawahnya disentuh dan dipermainkan oleh pria itu. "Alex." Lolita merasa frustasi, ia tidak mau menjawab dan ia pun tidak bisa menolak sentuhan pria itu.
Sudah dibilang, Sen asteris Uhan Alex sangat memabukkan. Katakan kau mencintaiku, Lolita. Alex berucap lagi sambil bibirnya men asteris embul leher putih Lolita dengan lembut. Wanita itu hanya memejamkan mata dan tidak mau menjawab. Katakan Lolita. Alex semakin berani membuka B asteris A Lolita dan melakukan aksinya di sana. Lolita merasakan kakinya seperti jeli, lah bertumpu pada leher bekang Alex yang ia pegang dengan satu tangannya. Kau tidak mau mengatakannya? Tanya Alex lagi, kemudian men asteris embu dada wanita itu dan memasukkan jarinya di bawah sana. Lolita men asteris esah. Alex tahu, Lolita ingin pele asteris san. Tapi ia tidak akan memberikannya sebelum Lolita sendiri yang menjawab pertanyaannya. Aku merindukanmu dan sangat mencintaimu Alex. Lolita menjawab cepat diiring dengan de asteris han tertahan. Aku juga merindukanmu. Lalu setelah Alex mengatakan itu, pria itu langsung mer asteris up bibir Lolita dan men asteris iumnya penuh ga asteris rah. Sekarang Alex tak menggunakan ja asterisnya, ia angkat tubuh Lolita dan meni asteris tukan diri dengan posisi berdiri. Lolita terus melengkung dan me asteris esah. Wanita itu merasakan bena keras itu terus bi asteris erak hebat di dalamnya. Akal sehatnya tidak bekerja sekarang. Yang Lolita rasakan hanya kerinduan mendalam pada pria itu. Aku mencintaimu Freya. Alex terus mengungkapkan itu selama percintaan mereka. Saat sudah hampir puncak, Alex terus bergerak c asteris pat. Lolita memejamkan mata dan terjadilah akhir dari perk asteris sentaan mereka. Lolita tidak percaya ini, ia baru saja melakukannya lagi bersama Alex. Rasa khawatir dapat Lolita rasakan. Entah sudah beberapa kali ia mengkhianati Dennis. Tapi mau bagaimana lagi, Lolita juga menginginkannya, lah merindukan Alex. Alex melepaskan diri dari Lolita. Pria itu kemudian menatapnya. Tidak ada yang salah, kita saling mencintai, ucap Alex, menenangkan kecemasan di wajah Lolita. Lolita hanya diam. Jika saling mencintai kenapa tak bisa bersama? Aku akan berjuang dan jangan mencegahku, pinta Alex tegas. Alex. Lolita memelas. Jangan menolaknya. Jika selama berjuang kau tetap memilih Dennis, aku akan menyerah dan mengikhlaskanmu, lanjut Alex. Terserah. Balas Lolita kesal, lah kemudian menggunakan bajunya cepat. Lain kali, jangan memaksaku Alex. Asteris ucap Lolita sinis dan pergi dari sana. Sungguh, Lolita tidak bisa menahan perasaannya jika di hadapan Alex. Perasaannya perlahan tumbuh besar. Setiap malam Lolita selalu mengingat momen kebersamaan dengan Alex, lah tidak bisa tidur, ia selalu gelisah dan puncaknya hari ini. Lolita tidak bisa menahan rindunya lagi dan tanpa pikir panjang menyerahkan dirinya lagi pada pria itu. Namun ini tidak benar, sebentar lagi Lolita akan menikah. Banyak yang harus ia pertanggungjawabkan, apalagi ayahnya. Kita pulang. Ucap Lolita langsung melewati segerombolan wanita yang sedang mengobrol bersama Dennis. Lolita langsung duduk di kursi penumpang dan memijat kepalanya. Jangan cemburu, mereka hanya mengobrol bersamaku, ucap Dennis langsung menjelaskan saat sudah berada dalam mobil. Aku tidak peduli, balas Lolita memejamkan mata karena kepalanya kembali berdenyut. Dennis menatap Lolita, pria itu berpikir Lolita sedang marah dan cemburu. Padahal yang sebenarnya terjadi, Lolita sedang berperang dengan hatinya, lah merasa bingung sekaligus gundah. Alex selalu muncul tiba-tiba dan itu membuat hatinya selalu berdetak tak karuan. Rasanya menyenangkan tapi Lolita merasa takut. Freya kau baik-baik saja? Dennis bertanya saat mengantar Lolita ke kamarnya. Aku hanya leleh. Pergilah, usir Lolita mendorong Dennis agar cepat keluar. Dennis curiga Lolita masih marah padanya. Wanita itu terus diam sepanjangan perjalanan mereka ke rumah, lah bertanya pun, Lolita mau tidak menjawab. Kau cemburukan melihatku bersama gadis itu? Tanya Dennis tidak mau pergi. Lolita mengumpat dalam hati. Eksepsinya seperti menahan sesuatu. Aku mohon Dennis pergilah.
bentak Lolita marah. Tidak diragukan lagi Lolita cemburu dan sekarang wanita itu marah besar padanya. Baiklah aku pergi, ucap Dennis mengalah, tidak mau semakin membuat Lolita marah. Setelah melihat Dennis pergi dan menutup pintunya, Lolita pun segera berlari masuk ke kamar mandi. Lolita merasakan mual luar biasa pada perutnya. Sedari tadi ia menahannya dan sekarang wanita itu tak kuat, keluarkan semua cairan bening itu ke wastafel. Berulang kali kamar mandi itu memantulkan suara muntah Lolita yang terlihat menyedihkan. Setelahnya merasa perutnya tak mual lagi, Lolita berhenti dan membasuh mulutnya dengan air. Lolita menyandarkan tubuhnya ke tembok. Wanita itu memijat kepalanya yang masih pusing. Seketika tubuhnya menjadi lelah dan tak bertenaga. Ada apa dengannya? Kenapa sakitnya bertambah parah? Dengan susah payah Lolita berjalan ke kasurnya lagi. Lalu setelah sampai di sana Lolita langsung membaringkan tubuhnya. Dalam mimpinya Lolita bertemu Alex. Pria itu memeluknya. Tidurlah, setelah perkataan lembut dari Alex, Lolita pun kembali menutup matanya. Rasanya nyaman, Lolita ingin terus berada dalam pelukan Alex, merindukan pria itu. Bolehkah ia egois dan memiliki pria itu? Aku mencintaimu Alex, setetes air mata dikeluarkan Lolita saat tertidur. Ternyata itu bukan mimpi, Alex benar-benar di sana. Pria itu mengecup mata Lolita sedetik setelah Lolita menangis. Alex merasa sakit, jika Lolita mencintainya kenapa wanita itu sampai melakukan ini? Apa menikah dengan Dennis akan membuat Lolita bahagia? Lihat saja Lolita sampai menangis seperti ini karenanya. Jika bukan cinta lalu apa? Alex janji akan melakukan sesuatu agar Lolita menyadari cintanya. Alex tidak akan membiarkan Lolita pergi darinya. Aku juga mencintaimu. Alex kemudian memeluk Lolita erat. Cahaya matahari yang masuk lewat gordeng jendelanya langsung membuat Lolita terbangun. Wanita itu melihat sekitar kamarnya. Kosong dan tak ada siapapun. Tapi entah mengapa Lolita merasa Alex datang semalam dan memeluknya. Apa itu mimpi? Tapi kenapa rasanya nyata? Mendadak perutnya bergejolak. Lolita segera menutup mulutnya dan bergegas masuk ke kamar mandi. Lolita muntah dan mengeluarkan cairan bening itu lagi. Kepalanya juga berdenyut sak. Ada apa dengannya sebenarnya? Keadaannya semakin parah setelah kemarin ia bertemu dengan Alex. Sebelumnya Lolita hanya merasa pusing tapi sekarang bertambah muntah juga. Tubuhnya semakin lelah sekarang. Lolita berjongkok di kamar mandi. Wanita itu menangis karena merasa sakit di tubuhnya, ingin memberitahu pada semua orang, tapi itu tidak mungkin. Lolita tidak ingin semua orang cemas dan khawatir padanya. Setelah memoles wajahnya dengan make up Lolita turun ke bawah untuk sarapan pagi. Pokoknya Lolita tidak boleh menunjukkan rasa sakitnya pada semua orang, harus terlihat kuat dan bersikap seperti biasanya. Namun baru saja Lolita memijakkan kakinya di lantai 1. Lolita mendengar suara keributan di meja makan. Tidak Dennis tidak Aidan. Kalian berdua sama saja mengambil wanita murahan seperti Jal Asteris. Lihat saja penampilannya sangat tidak bermoral. Seperti rakyat jelata. Megan terus menghardik sambil berteriak. Dia ingin menjebakmu Aidan. Mamah yakin bayi yang dikandungnya bukan anakmu. Bayi. Lolita semakin penasaran, pun mendekat dan melihat seorang wanita yang ditutupi oleh tubuh besar kakaknya itu. Sebaiknya kita usir dia. Megan histeris dan menarik tangan wanita itu untuk pergi. Mah. Aidan berusaha melindungi wanita itu dari cengkraman bunya itu. Di tengah tarik-menarik itu Lolita bisa melihat wajah wanita itu. Seketika Lolita langsung terkejut. Sarah. Cukup mah. Aidan terlihat murka. Ini pertama kalinya Lolita melihat Aidan semarah itu. Karena biasanya Aidan tak bisa marah, sekalinya marah malah terlihat lucu. Aidan orangnya dewasa, tenang dan suka menasehati. Tapi karena Sarah, Aidan berubah. Seolah amarah yang dipendamnya selama ini ditunjukkan sekarang. Asteris, jangan suruh Sarah pergi. Aku membawanya untuk meminta restu kalian.
Aku sudah membuat kesalahan dan aku akan bertanggung jawab, tegas Aidan. Sampai kapanpun Mamah tidak mau mempunyai menantu rakyat jelata seperti dia. Gugurkan saja kandungannya. Kau ingin berapa? 1 miliar, 3 miliar atau 10 miliar? Aku akan memberikannya. Asal tinggalkan anakku, pinta Meghan ganas. Mah. Aidan menasteris-asteris tak percaya. Sudah cukup. Roger yang dari tadi diam kemudian menengahi. Aku tidak akan menolak sebagai ayah. Melihat prestasi Aidan yang membanggakan, kita sebagai orang tua hanya bisa mendukungnya. Apalagi dengan sikap tanggung jawab Aidan yang besar, Papa sangat salut denganmu Aidan. Kau bisa menikah dengan Sarah, ucap Roger. Aidan tersenyum senang dan mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Tapi Meghan tak setuju. Apa-apaan kau? Pokoknya aku tidak setuju. Aku ibunya, aku berhak atas kehidupan anakku. Wanita jal asteris dia tidak pantas bersanding dengan kita. Tarik kembali perkataanmu, suamiku. Meghan terus berteriak dan mengikuti suaminya ke kamarnya. Dennis yang ada di sana ikut senang. Selamat untuk pernikahan kalian, ucap Dennis meninju lengan kakaknya, bercanda. Thanks. Aidan kemudian menggenggam tangan Sarah dan mereka saling melempar senyum. Lolita kemudian bergabung di antara mereka, menatap Sarah. Hei, Freya, kau akhirnya datang. Aku ingin memperkenal, aku tahu, Sarah kan. Potong Lolita langsung. Aidan langsung bingung. Asteris mereka saling kenal. Di Indonesia, Sarah adalah seniornya Freya, jelas Dennis berbisik di telinga kakaknya itu. Walaupun Dennis tidak kenal akrab dengan Sarah, tapi Dennis sedikit tahu sejarah Sarah yang sering membuli Lolita. Mereka sering terlibat pertengkaran. Semua orang tahu itu. Aidan, bolehkah aku berbicara berdua dengan Sarah? Asteris tanya Lolita meminta izin. Baiklah, jika itu kemauanmu, ucap Aidan. Tidak bisa menolak keinginan adiknya, bisa melakukan apapun untuk Freya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Aidan, Lolita segera menarik tangan Sarah untuk membawanya ke taman rumah. Sementara Aidan menaikkan satu alisnya pada Dennis, bisakah kau menjelaskan situasi ini? Tanya Aidan sedikit bingung. Tentu saja, kau pasti akan terkejut, jawab Dennis terkekeh. Kenapa lo bisa ada di sini? Bukannya lo ada di rumah bordil itu? Terus gimana caranya lo hamil anaknya Aidan? Tanya Lolita tak percaya. Seharusnya gue yang nanya. Lo mau nikah sama Dennis? Really? Terus gimana dengan nasib misi kita? Sarah terlihat panik. Gue yang pertama nanya, jadi lo yang harus jawab. Derajat gue atasan lo, jadi lo yang harus jawab. Sarah membalikan. Lolita memejamkan matanya. Seperti biasa Lolita tidak bisa menang jika harus berdebat dengan Sarah. Gue udah berhenti jadi reporter. Masa bodoh tentang kasus, ucap Lolita cuek. Gue udah jawab, gantian. Lanjut Lolita lagi. Bener juga, gue bakal nikah sama Aidan yang kaya raya itu. Buat apa gue kerja, apalagi gue lagi bunting kayak gini. Lolita memutar bola matanya, tidak peduli Sarah. Jadi, Lolita bertanya lagi, kok ia menjadi merasa lebih pintar satu tingkat dibandingkan Sarah. Sarah pun menceritakan tentang kekaburan di rumah bordil itu. Sarah ingin menyusul dirinya yang berada di Amerika. Tapi karena uang hasil curiannya habis, dia terpaksa menggembel di jalan. Kemudian tidak sengaja ia menemukan brosur tentang seminar Aidan, seorang CEO mapan dan sangat pintar. Sarah tertarik dan pergi ke sana, tapi sayangnya ia tak boleh masuk. Singkat cerita, Sarah masuk ke ruang kerja Aidan. Dia meminum air mineral dalam botol itu sedikit. Tapi Aidan yang keburu masuk, membuat Sarah terkejut dan bersembunyi di kolong meja. Entah bagaimana caranya Sarah ketahuan dan mereka melakukannya karena air yang terkandung di dalam botol itu mengandung obat pera asteris-asteris sang. Lalu gue pun diajak tinggal di apartemen Aidan. Ternyata kakak lo itu bertanggung jawab banget. Gue kira ke bakal dikasih duit terus pergi.
Gue sih gak papah tapi seminggu kemudian gue ketahuan hamil dan Aidan pun langsung kesini minta restu sama orang tuanya. Astaga gue beruntung banget punya suami kaya raya. Sarah tampak bahagia saat mengatakannya. Lolita hanya meringis jijik, lah baru tahu Sarah senorak ini. Bagaimana dengan kepintarannya yang selalu dibanggakan? Oh, Lolita hanya menanggapi singkat. Gue pergi. Merasa tak penting lagi Lolita segera bangkit dari kursi taman. Hei tunggu adik ipar, lo harus antar gue dulu ke kamar. Perintah Sarah. Namun Lolita terus berjalan dan Sarah pun mengikutinya dari belakang. Ini kamar lo. Lolita hendak pergi lagi, tapi Sarah menahannya. Nih, Sarah memberikan sepotong coklat untuk Lolita. Karena sebentar lagi kita bakal iparan, gue mau hubungan kita baik, pinta Sarah tulus. Lolita menatap coklat yang sudah dibuka itu. Dan seketika aromanya membuat Lolita mual, ia membuang coklat itu ke lantai dan masuk ke kamar mandi Sarah untuk muntah lagi. Lolita lo kenapa? Sarah membantu Lolita yang sedang muntah. Wanita itu terlihat kacau, Sarah jadi kasihan. Lo sakit. Lolita hanya menggeleng dengan wajah lelahnya. La pun merasa bingung, ia menjadi sering muntah sekarang. Asteris duduk dulu. Sarah menuntut Lolita untuk duduk di kasumnya. Sejak kapan hal ini terjadi? Derajat tanya Sarah. Namun Lolita tidak menjawab, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tempat duduknya. Lolita langsung mengambilnya dan seketika tertegun. Ko asteris dom. Ah, itu. Sebelumnya saat gue gak tahu lagi hamil, Aidan pakai itu untuk mencegah tapi percuma saat pertama kita enggak menggunakannya, tanpa diminta Sarah menjelaskannya. Lolita juga mengingat, ia tidak menggunakan ini saat melakukannya bersama Alex. Dadanya tiba-tiba berdetak cepat, La ambil ponselnya dan melihat tanggal. Jantungnya pun hampir copot, La belum datang bulan. Lolita mengusap wajahnya terkejut, La pun segera pergi dari kamar Sarah. Lolita. Sarah berteriak memanggil wanita itu. Ada apa dengannya? Tapi, muntah. Melihat tanggal. Apa jangan-jangan Lolita hamil anak Dennis? Asteris seketika Sarah menutup mulutnya terkejut, La akan memberitahu Aidan.